Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di channel Perawat Online. Pada video kali ini masih membahas tentang soal-soal terkait CPNS. Ya, masih soal SKB khusus tenaga kesehatan. Video kali ini kita akan sharing, kita akan belajar terkait Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Ya, lebih tepatnya Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Ya, mungkin para dokter, perawat, bidan, farmasi, ahli gizi, dan sebagainya itu nanti bisa belajar bersama ya di channel Perawat Online ini terkait tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Ya, karena di soal SKB pasti banyak yang soal muncul terkait tentang undang-undang. Salah satunya yaitu Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Ya, jangan lupa subscribe channel kami Perawat Online, juga bisa like, kemudian share, bagikan video ini ke teman-teman Anda supaya lebih banyak orang yang dapat manfaat dari video pembelajaran ini, dan juga komen ya terkait materi-materi apa yang teman-teman inginkan, bisa nanti kami buatkan video pembelajarannya. Silahkan tinggal diisi di kolom komentar saja. Oke, sudah siap semua? Kita akan membedah ya Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 34 tahun 2014. Ya, ini bisa untuk tenaga kesehatan, bisa perawat, dokter, ahli gizi, bidan, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai latihan pada video kali ini. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud tenaga kesehatan sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan? Apa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan? Oke ya, sesuai pasal 1 ayat 1. Nah, di sana dijelaskan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, ini adalah pengertian dari tenaga kesehatan berdasarkan pasal 1 ayat 1. Ya, intinya adalah orang yang mengabdikan diri dan dia memiliki pengetahuan atau keterampilan yang berhubungan dengan kesehatan, ya, sehingga dia punya wewenang untuk melakukan upaya kesehatan. Itu yang dimaksud dengan tenaga kesehatan. Oke, soal selanjutnya, apa yang dimaksud asisten tenaga kesehatan sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan? Kalau di awal tadi adalah tenaga kesehatan, kalau yang ini adalah asisten tenaga kesehatan. Sesuai pasal 1 ayat 2. Nah, di situ dijelaskan asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Di bawah jenjang diploma 3. Ya, berarti dia di bawah D3. Ya, bisa SMA, D1 atau D2. Biasanya yang banyak adalah dari SMK kesehatan. Itu yang dimaksud dengan asisten tenaga kesehatan. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud standar profesi sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan? Oke, langsung saja. Ya, sesuai pasal 1 ayat 12. Nah, di sini dijelaskan standar profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya
pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan standar profesi, ya adalah batasan minimal yang harus dimiliki, ya baik berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional dalam melakukan kegiatannya di bidang kesehatan. Ini yang dimaksud dengan standar profesi sesuai pasal 1 ayat 12. Apa yang dimaksud standar pelayanan profesi sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan? Ya, kalau tadi standar profesi, sekarang adalah standar pelayanan profesi. Ya, berbeda pengertiannya. Ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 13. Nah, standar pelayanan profesi adalah pedoman yang diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Ya, jadi standar pelayanan profesi itu adalah pedoman bagi tenaga kesehatan. Ya, singkatnya seperti itu. Itu sesuai dengan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud standar prosedur operasional sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan? Nah, ini berbeda lagi ya. Ini yang ditanyakan adalah standar prosedur operasional. Oke, sesuai pasal 1 ayat 14 diterangkan, standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Nah, jadi adalah yang dia maksud SPO ya, atau standar prosedur operasional, ya ringkasnya, singkatnya itu adalah merupakan langkah-langkah yang sudah dilakukan ya berdasarkan konsensus bersama. Ini dilakukan dalam kegiatan dan fungsi pelayanan. Jadi, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan konsensus bersama dalam melakukan fungsi pelayanan berdasarkan dari standar profesi. Itu yang dimaksud dengan standar prosedur operasional berdasarkan pasal 1 ayat 14 ini. Oke, selanjutnya apa saja kualifikasi tenaga di bidang kesehatan sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan? Nah, kualifikasi tenaga di bidang kesehatan. Kita lihat apa saja. Sesuai pasal 8 ternyata ada 2 ya, terdiri atas 1 tenaga kesehatan dan 2 asisten tenaga kesehatan ya. Pengertiannya sudah saya jelaskan ya di soal sebelumnya, apa itu tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan ya. Jadi dibedakan menjadi 2 berdasarkan pasal 8. Selanjutnya, apa saja pengelompokan tenaga kesehatan sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan? Nah, kalau tadi kualifikasi, sekarang adalah pengelompokan khusus tenaga kesehatan. Itu apa saja? Oke, dilihat sesuai pasal 11. Nah, ini dibagi banyak ya. Dibagi menjadi 13 item. Yang pertama ada tenaga medis, kemudian tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedik, kemudian ada tenaga kesehatan tradisional, dan yang terakhir adalah tenaga kesehatan lain. Ya, jadi ada 13 ya, ada 13 pengelompokan tenaga kesehatan sesuai pasal 11.
Dokter gigi itu termasuk dalam tenaga medis di sini ya. Oke, soal berikutnya, apa saja hak tenaga kesehatan sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan ya, hak tenaga kesehatan. Nah, ini dijelaskan pada pasal 57. Ya, ada 6 hak yang dijelaskan pada pasal 57. Oke, yang pertama, memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Ya, untuk pengertiannya sudah dijelaskan ya masing-masing ini di soal sebelumnya. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Yang ketiga, menerima imbalan jasa. Yang keempat, memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Yang kelima, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Yang keenam, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ada 6 item ini terkait hak dari tenaga kesehatan yang dijelaskan pada pasal 57. Oke, selanjutnya, kalau tadi hak, maka sekarang adalah kewajiban. Ya, apa saja kewajiban tenaga kesehatan sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Ya, pasal 58 menjelaskan ada 5 poin terkait kewajiban dari tenaga kesehatan. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang keempat, membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Terakhir yaitu merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Ya, jadi ini adalah 5 poin kewajiban yang dijelaskan pada pasal 58 terkait tenaga kesehatan. Oke, soal terakhir ya pada video kali ini, bagaimana mekanisme persetujuan tindakan tenaga kesehatan sesuai Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Ya, pasal 68 yang sudah dijelaskan. Ayat 1 menerangkan, setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan. Jelas ya, ayat 1 ini menjelaskan tentang apapun tindakan itu harus mendapatkan persetujuan. Persetujuannya dari mana itu dijelaskan di ayat berikutnya. Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut. Penjelasan secara cukup dan patut. Nanti akan dijelaskan di ayat 3. Nah ini ya. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang cukup dan patut itu, maka dia harus mencakup 5 poin ini. Yang pertama, tata cara tindakan pelayanan, tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan, alternatif tindakan lain, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, 5 poin ini wajib harus disampaikan ya dalam setiap melakukan tindakan di pelayanan kesehatan. Oke, ayat 4, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Ya, bisa secara tertulis,
maupun lisan. Tapi lebih aman kita akan menggunakan yang tertulis supaya ada hitam di atas putih dan juga ada yang tanda tangan biasanya. Nanti dijelaskan di ayat 5 ini. Nah ini. Setiap tindakan tenaga kesehatan yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis. Nah, yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Nah, ini sebagai dokumen kita sebagai dokumen menjaga kita dari tindakan hukum. Ini wajib tenaga kesehatan harus melakukan ini. Ya, biasanya disebut dengan informed consent. Oke, kita sampai ya di akhir penghujung video pada kesempatan kali ini. Tetap semangat teman-teman yang sudah lolos di tahap SKD dan akan melanjutkan di tahap SKB. Semoga impiannya tercapai, bisa menjadi PNS di tahun 2020. Jangan lupa subscribe channel kami ya, dan ditunggu video-video berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng ini supaya teman-teman update. Nah, teman-teman update untuk mendapatkan video terbaru kami terkait soal-soal CPNS lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.